hipertensi paru itu sedikit berbeda ya dengan hipertensi pada umumnya. Jadi hipertensi paru itu adalah suatu tekanan darah tinggi pada pembuluh darah paru. Lalu penanganan yang cepat dan tepat yang seperti apa yang perlu dilakukan saat kita mulai ada gejala tanda-tanda seperti sesak napas dan lain sebagainya? Saya kira penting sekali untuk berobat ya. Jadi berobat ke dokter. Kalau memang tadi kita mencari ada tanda-tanda keterlibatan gangguan di jantung kanan, itu paling penting. Pertama, kalau dari hasil pemeriksaan, oh iya nih jantung kanannya ada gangguan, perlu dieksplorasi lebih lanjut. Halo pemirsa, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dengan saya Nabila Karisti, tentunya dalam program Bincang Sehat ya. Dan pemirsa, seperti kita ketahui kalau penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi ini memang umumnya diderita ya oleh masyarakat. Tapi bagaimana dengan hipertensi paru dan apa sebetulnya yang dimaksud dengan hipertensi paru? Nanti kita akan menjawabnya sama-sama tentunya dalam episode hari ini. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan tayangan video berikut ini. Penyakit hipertensi paru belum terlalu familiar di tengah masyarakat. Masyarakat lebih mengenal penyakit hipertensi. Letak perbedaan antara keduanya adalah pada lokasi terjadinya tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang mempengaruhi arteri pada seluruh tubuh. Sedangkan hipertensi paru atau pulmonal merupakan tekanan darah tinggi yang terjadi pada arteri pulmonalis karena adanya penyempitan pada arteri pulmonalis atau pembuluh darah pada paru. Hipertensi paru dapat menimbulkan komplikasi utama gagal jantung sisi kanan. Baik pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas ya mengenai hipertensi paru. Tentunya bersama dengan Dr. Haris Sakti Mulyawan, PhD, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan dari Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok. Dokter, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik ya, sehat ya. ya. Baik. Dokter, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung ya dalam episode hari ini. Dan kita akan membahas secara penuh nih mengenai hipertensi paru. Apa sih sebetulnya dokter yang dimaksud dengan hipertensi paru? Hipertensi paru itu sedikit berbeda ya dengan hipertensi pada umumnya. Jadi hipertensi paru itu adalah suatu tekanan darah tinggi pada pembuluh darah paru. Jadi memang jantung itu terbagi dua. Ada jantung sisi sebelah kanan yang biasanya menerima darah kotor, lalu dipompakan ke paru-paru untuk dibersihkan. Lalu nanti baru dari yang sudah dibersihkan balik ke jantung kiri, baru dipompa seluruh tubuh. Yang biasa kita kenal hipertensi biasa itu adalah sebenarnya hasil dari jantung sebelah kiri ke seluruh tubuh. Makanya kita bisa cek di tangan seperti itu. Tapi kalau ada tekanan di pembuluh darah yang dari jantung kanan ke paru-paru, nah itu kita sebut hipertensi paru kalau tekanan meningkat gitu. Jadi agak berbeda, satu tekanan untuk di jantung kiri, satu lagi tekanan untuk jantung kanan. Gitu. Oke, untuk hipertensi paru ini penyebabnya apa saja nih dokter? Baik, jadi penyebabnya ini sangat banyak gitu ya. Mulai dari gangguan di paru-paru gitu ya. Paru-parunya sendiri, tadi kan dari jantung kanan ke paru-paru, atau gangguan di pembuluh darah parunya. Biasanya disebabkan karena ada autoimun, ada gangguan genetik dari sananya, ada gangguan peradangan gitu ya. Peradangan karena autoimun itu sering. Lalu ada juga misalkan hipertensi parunya disebabkan setelah dari paru gitu. Pembuluh darah setelah dari paru itu biasanya disebabkan oleh penyakit jantung yang sebelah kiri, bisa karena darah tinggi juga gitu yang mundur ke belakang atau penyakit lainnya. Atau ada gumpalan darah yang menyumbat ke pembuluh darah ke paru, itu juga menyebabkan tekanan darah tinggi di paru gitu ya. Oke, berarti artinya memang tetap masih mirip, artinya itu adalah tekanan darah tinggi namun terjadinya di paru-paru begitu ya dokter ya? Betul sekali. Oke, dan apakah hipertensi paru ini bisa juga disebabkan dari aktivitas yang tidak baik, misalnya merokok, itu seperti apa nih dokter? Baik, jadi sebenarnya nah ini agak sedikit berbeda ya, maksudnya kalau jantung kiri gitu loh, penyakit jantung koroner biasanya disebabkan karena merokok gitu. Tapi kalau faktor risiko untuk penyakit
karena hipertensi paru ini beda. Mungkin merokok berhubungan dengan gangguan ke paru-parunya. Biasanya banyak kalau di Indonesia ini banyak pasien TB paru atau pasien karena paru-paru kita sebut PPOK ya karena merokok hingga paru-parunya rusak. Itu akan mengakibatkan jantung kanan dan pembuluh darah sebelah kanannya menjadi terganggu yang akibatnya menyebabkan tekanan di paru-parunya jadi tinggi gitu. Oke, baik. Dan untuk hipertensi paru ini ada jenis-jenisnya nggak sih, dokter? Betul. Ada 5 jenis hipertensi paru. Oke, apa aja tuh, dokter? Pertama tipe 1. Jadi ada 5 tipe. Pertama tipe 1 itu yang melibatkan gangguan di pembuluh darah parunya ya. Biasanya disebabkan ini adalah yang autoimun, ada yang genetik, ini masuk di tipe 1. Terus ada tipe 2 tadi di pembuluh darah setelah paru. Nah, itu biasanya penyebabkan karena penyakit jantung tuh. Pasien dengan pompa jantung kiri yang lemah, itu akhirnya mundur ke belakang sehingga kan menyebabkan tekanan paru yang tinggi juga. Yang tipe 3 ini akibatnya apa? Karena paru. Nah, karena paru-parunya rusak sehingga jadinya juga jadi hambatan. Tipe 4 karena gumpalan darah gitu ya. Sering ada pada ibu hamil tuh kadang-kadang gumpalan darah kena ke jantung akhirnya terjadi hipertensi paru. Lalu yang kelima ini ada multifaktorial yang penyebabnya tidak diketahui secara pasti banyak itu masuk ke dalam tipe 5. Jadi banyak sekali hipertensi paru ini pertama kita harus kenalin dan kita harus tahu di mana nih karena pengobatannya mungkin bisa berbeda. Ya. Oke, untuk autoimun sendiri apa kaitannya ya dengan hipertensi paru? Bagaimana bisa penyakit autoimun akhirnya menderita hipertensi paru? Baik, jadi autoimun itu akan menyebabkan gangguan peradangan ya. Peradangan yang menyebabkan pembuluh darah parunya itu menebal. Ya, pembuluh darah parunya menebal sehingga akhirnya nanti akan menyebabkan sumbatan dan tekanan parunya jadi meningkat gitu. Nah, untuk penderita autoimun sendiri ini kenapa ya, dokter, berkaitan dengan hipertensi paru yang artinya pembuluh darahnya berarti menebal gitu ya pada paru-paru itu seperti apa tuh, dokter? Baik, jadi pada beberapa pasien dengan autoimun tertentu seperti contoh skleroderma gitu ya. Itu seringkali autoimunnya menyebabkan pembuluh darah parunya menebal gitu. Pembuluh darah parunya menebal sehingga lama-lama menebal makin kecil sampai akhirnya jadi tersumbat. Gitu. Itu kan menyebabkan tekanan parunya akhirnya menjadi sangat tinggi. Bicara tekanan darah sendiri, untuk tekanan darah pada hipertensi paru ini normalnya harusnya seperti apa tuh, dokter? Baik. Mungkin sebelum bicara kita kan tekanan darah normalnya, mungkin metodenya dulu kali ya untuk periksanya seperti apa. Karena seperti saya bilang, beda kalau misalkan hipertensi yang biasa kita tahu adalah kita ukur bisa di tangan gitu ya. Karena itu kan keluar dari jantung kiri ke seluruh tubuh kanan. Sedangkan ini adalah di jantung kanan dan paru-paru. Sirkulasi tertutup di dalam, jadi kita nggak mungkin mengukur. Jadi pengukuran paling tepat adalah kita menggunakan kateterisasi. Ya, kita lakukan kateterisasi, memasukkan selang kateter ke pembuluh darah dan sampai ke rongga-rongga jantung dan kita ukur nanti ke pembuluh darah parunya. Sampai sekarang definisi dari hipertensi paru adalah kalau tekanan paru-parunya, rata tekanan paru lebih dari 20 mm Hg. Gitu. Itu kita anggap ada hipertensi paru. Oke, nah bagaimana bisa pasien menduga bahwa dirinya ini menderita hipertensi paru nih, dokter? Baik, jadi gejala pasien dengan hipertensi paru memang seperti ada keluhan bisa cepat capek, jalan sedikit saja cepat capek, atau kadang-kadang suka ada nyeri dada, atau kadang-kadang pasiennya bengkak gitu, bengkak karena ujungnya kalau jantung kanannya tidak tersumbat, dia mundur ke belakang dari jantung tuh, di belakang jantung ada hati, perutnya bisa jadi begah, bengkak, kakinya jadi bengkak. Nah, itulah tanda-tanda, oh ini ada tanda-tanda gagal jantung kanan yang disebabkan karena hipertensi paru. Gitu. Untuk bicara gejala sendiri juga ada yang mengira bahwa mereka menderita TBC, asma, begitu ya, dokter? Betul. Ini agak mirip-mirip, mungkin boleh dijelaskan betul seperti sekali. apa? Jadi memang seringkali pasien hipertensi paru seringkali lambat terdiagnosa karena di awal dianggap asma, TBC gitu ya. Dan bisa juga menjadi salah satu penyebabnya. Tadi kan pH tipe 3 karena paru kan disebabkan oleh penyakit paru gitu ya. Tapi tentu saja kita mau lihat progresinya. Biasanya pasien asma ya sesak saja. Tapi kalau mulai sesak disertai bengkak, nah itu adalah tanda-tanda oh ini hipertensi paru nih, harus dievaluasi. Saya kira jangan lupa kalau pasien-pasien ada sesak terutama bengkak ya. Karena kalau paru saja kan biasanya nggak bengkak. Ya, kalau sampai dia jadi bengkak, ada perutnya begah, kakinya bengkak, itu harus hati-hati hipertensi paru. Gitu. Untuk gejala khasnya sendiri ada nggak sih ini, dokter? Gejala khasnya, tadi ya gagal jantung kanan ya. Misalkan sesak dan plus bengkak lah. Karena itu yang kurang lebih kalau paru saja biasanya nggak bengkak pasien, sesak aja. Tapi kalau jantung itu biasanya disertai bengkak. Sesak dan bengkak itu harus diperiksa lah ke dokter jantungnya untuk memastikan ini tidak ada
masalah seperti hipertensi paru. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali karena kita perlu rehat dulu sejenak. Pemirsa, Anda masih di Bincang Sehat, masih bersama dengan Dr. Hari Sakti Mulyawan, PhD, spesialis jantung pembuluh darah konsultan dari Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok. Dokter, kita lanjutkan kembali. Tadi kita belum membahas mengenai kategori usia yang mungkin rentan ya menderita hipertensi paru. Ini seperti apa, dokter? Jadi kalau kategori usia pada pasien hipertensi paru itu sangat luas ya, karena tadi hipertensi paru disebabkan oleh berbagai macam penyakit ya. Kalau contoh misalkan untuk yang tipe 1 yang biasa karena autoimun atau karena penyakit jantung bawaan juga masuk di situ, bisa usianya muda seringnya. Dan satu hal ini biasanya hipertensi paru terkena pada wanita. Oh, umumnya Hampir pada wanita ya? 75% itu ada pada wanita. Kenapa, dokter? Karena wanita seringkali dikaitkan dengan gangguan imun ya yang menyebabkan hipertensi paru gitu. Walaupun masih banyak yang masih belum kita ketahui, tapi setidaknya ada yang dikaitkan dalam hal tersebut ya. Jadi itu untuk tipe 1. Kalau untuk tipe 2 biasanya pasiennya usianya lebih tua ya, karena terkait dengan penyakit jantung koroner juga. Pasien usia-usia 50 tahun, 40 tahun itu lebih tua. Untuk tipe 3 bervariasi sekali karena tergantung karena infeksi parunya. Biasanya pada pasien-pasien usia lebih tua, atau kalau pasien di kita di Indonesia sayangnya TBC banyak, jadi pasien usia muda TBC itu akan mengalami gangguan paru dan hipertensi paru juga. Tapi biasanya pada pasien yang lebih tua lah, 40-50 gitu, 50-60 biasanya yang tipe 3. Kalau tipe 4 ini karena gumpalan darah juga biasanya pada pasien yang lebih tua juga 40 ke atas. Jadi agak beda tuh, tipe 1 usia 20 tahun ke bawah, tipe 3 dan sisanya itu usia yang lebih tua 50 tahun ke atas gitu. Di antara tipe-tipe yang dokter sebutkan tadi, yang paling beresiko tinggi nih yang mana nih, dokter? Yang paling beresiko tinggi itu ada 2, yaitu penyakit jantung bawaan ya dan pasien autoimun. Itu paling beresiko tinggi. Makanya cepat dia usia muda udah terjadi. Gitu. Nah, tadi bicara mengenai autoimun atau sistem imun ya, yang terutama resikonya begitu tinggi juga kan pada wanita. Nah, ini kenapa ya wanita sangat sensitif terhadap imun-imun itu tadi sih, dokter? Betul. Karena saya wanita yang khawatir nih gitu. Baik. Ya sebenarnya pertanyaan ini susah-susah gampang ya. Jadi tapi memang kalau misalkan dari keilmuan yang ada sekarang, seringkali wanita dihubungkan dengan gangguan hormonal ya. Gangguan hormonal ini juga akhirnya pemicu sistem imun yang bisa terganggu gitu. Jadi sistem imun ini biasanya dihubungkan dengan hormonal pada wanita gitu. Jadi yang sebenarnya kalau pada contoh pada penyakit jantung koroner dia melindungi, tapi kadang-kadang perlindungan terlalu kuat sehingga terjadi sistem autoimun, biasanya seperti itu. Jadi karena hormonal biasanya dihubungkan dengan hormonal. Walaupun belum ada yang benar-benar bisa memastikan kenapa nih gitu. Seringnya pada wanita. Mungkin hormon-hormon pada wanita kan umumnya estrogen, Betul progesteron. sekali. Itu yang juga sebetulnya menjadi pemicu mudahnya mengenai wanita ya untuk hipertensi paru ini. Ya. Dan untuk angka prevalensi hipertensi paru sekarang ini seperti apa sih gambarannya, dokter? Gambarannya prevalensinya sebenarnya kalau dibandingkan seperti penyakit jantung koroner mungkin jauh lebih kecil ya, mungkin di bawah 1% ya. Kalau penyakit jantung koroner kan biasanya di Indonesia ini sekitar 5% ke atas gitu ya pasiennya. Di kita sendiri kita sedang mengumpulkan data ya di seluruh Indonesia. Kita masuk dalam kelompok kerja hipertensi pulmonal ya. Mengumpulkan data kita udah ada 4.500 ya dari berbagai center pasien-pasien dengan hipertensi paru. Tapi saya rasa itu jumlahnya jauh lebih besar ya. Jadi tapi data itu sedang kita kumpulkan. Jadi saya kira 4.500 di RSUI sendiri kita dalam 1 tahun itu sudah bisa mengumpulkan sekitar 80 gitu. 80 dalam 1 tahun. Jadi dengan total kita yang sudah kita kumpulkan dari 2 tahun itu udah 140 pasien dengan hipertensi paru. Tapi lagi-lagi tadi untuk pengumpulan data ini saya kira pasti akan lebih banyak pasien-pasien hipertensi paru yang belum terdeteksi. Oke. Ya. Ini bisa terjadi pada anak-anak juga nggak sih, dokter? Bisa itu kalau pasien penyakit jantung bawaan. Oke. Nah, itu. Jadi penyakit jantung bawaan, beberapa penyakit jantung bawaan yang cepat bisa juga terjadi pada anak-anak.
Jantung bawaan ini adalah berarti faktor genetis begitu? Betul, betul, betul. Oke, apa yang perlu diwaspadai dari hipertensi paru ini? Jadi lagi-lagi kalau misalkan pada anak-anak, misalkan biasanya kan anak aktif ya, aktif. Biasanya kalau misalkan anak-anaknya tidak, misalkan kalau usia sekolah dia tidak bisa aktivitas seperti itu kan sebayanya, cepet capek atau pokoknya nggak bisa olahraga gitu biasanya seringkali. Atau kalau yang lebih kecil lagi berat badannya nggak naik-naik gitu ya, berat badannya tidak naik, jangan lupa, wah kita mungkin ada penyakit jantung bawaan. Apalagi dia disertai infeksi saluran nafas berulang, jangan-jangan ada penyakit jantung bawaan yang kita harus deteksi karena dengan kita mendeteksi penyakit jantung bawaan, kita bereskan itu akan mencegah jadinya prevalensi hipertensi pulmonal. Gitu. Untuk persentase dari akibat gaya hidup ya dokter untuk hipertensi paru ini seperti apa? Akibat gaya hidup persentasenya lebih berat untuk ke paru-paru ya. Jadi tadi merokok adalah faktor risiko yang kuat untuk ke paru-paru. Jadi kalau untuk yang tipe 3 dan tipe 2 itu gaya hidup sangat kuat. Karena terutama merokok dan tentu saja ya polusi. Kadang-kadang kita suka di Indonesia ini polusi itu menjadi topik yang sangat penting juga. Kualitas udara kita kadang-kadang terganggu, itu pun akan mengganggu paru-paru sehingga akan mencetuskan nantinya kalau paru-parunya rusak mencetuskan hipertensi paru. Gitu. Ada kategori misalnya terhadap gara-gara mengonsumsi makanan tertentu itu seperti apa? Satu hal yang mungkin berhubungan dengan makanan ya kalau misalkan diingat ini adalah obat penurun nafsu makan, obat diet. Ya. Oh, justru ada, itu? Betul, ada obat diet tertentu yang mungkin ini harus konsultasikan ke dokter yang justru akan memicu terjadinya hipertensi pulmonal. Oke, Gitu. itu apa kaitannya dokter dari mengonsumsi obat diet? Ada kandungan apa sebetulnya yang bisa berpengaruh gitu sama hipertensi? Ada satu kandungan namanya serotonin itu yang biasa terjadi pada pasien pada pemberi obat penurun nafsu makan itu bisa memicu peradangan ya lagi buat pembuluh darahnya menebal. Gitu. Jadi harus hati-hati untuk beberapa obat penurun nafsu makan itu harus konsultasi ke dokternya. Saya kira obat penurun nafsu makan ini baik, aman atau tidak. Tidak boleh sembarangan gitu ya? Tidak boleh sembarangan. Kadang-kadang, oh ini efektif kita penurun nafsu makan, tapi akhirnya mencetuskan hipertensi pulmonal. Gitu. Dari awal misalnya pasien atau individu tidak punya tidak ada gejala begitu ya, sampai akhirnya ada hal-hal yang membuat hipertensi paru seperti pembuluh darah yang menebal itu berlangsungnya berapa lama? Berlangsungnya cukup biasanya sebenarnya kembali lagi genetik ini sangat berperan penting ya, walaupun berbagai penyakit genetik ini berperan. Ada yang timbul cepat sekali pada usia anak-anak sudah terjadi, ada setelah usia lanjut gitu. Ada yang pasien penyakit jantung bawaan contoh sampai usia tua pun tidak terjadi. Jadi genetik ini faktor penting dan pencetus. Ada beberapa pasien saya misalkan yang genetik dicetuskan dia naik gunung. Ada pasien tapi dia memang udah riwayat genetik tuh, dia naik gunung jadi hipertensi paru. Ada kasus contoh cerita yang selalu menarik bahwa ada pasien kembar identik, yang satu naik gunung, satu enggak. Yang naik gunung jadi hipertensi paru, yang satu enggak. Karena kalau kita ketinggian yang sangat tinggi, memang pembuluh darah paru kita akan terpicu peradangan. Itu kan kalau oksigennya tipis, itu akan memicu untuk hipertensi paru. Dan kalau genetiknya sesuai, akan jadi. Gitu. Artinya memang ketika seseorang punya faktor genetis tadi dari hipertensi paru, terus kemudian melakukan aktivitas fisik, ini tidak boleh sembarangan begitu ya dokter ya? Betul. Aktivitas fisik seperti apa yang bisa memicu dua hal? Sebenarnya kalau aktivitas fisik sangat tergantung kondisi. Saya kira aktivitas fisik perlu dilakukan, tapi kondisi-kondisi yang bisa mencetuskan hipertensi pulmonal, kalau memang udah tahu riwayat itu ya, misalnya keluarganya memang ada riwayat, tadi pergi ke naik gunung di mana oksigennya tipis lah. Oksigen tipis. Satu lagi adalah sebenarnya adalah kehamilan. Kadang-kadang kehamilan itu seringkali membuat beban dan gumpalan darah. Nah, gumpalan darah atau pasien harus lihat-lihat nih kadang-kadang varises. Varises itu bikin gumpalan darahnya mental ke atas dalam tubuh ke paru-paru, menyumbat jadi hipertensi paru. Ya itu harus hati-hati juga. Gitu. Berarti misalnya pada wanita yang kan itu juga tuh wanita karena sering pakai high heels, itu salah faktor risiko itu untuk rasa kadang-kadang jadi varises, pembuluh darahnya juga jadi tersumbat di bawah, bikin gumpalan darah, itu juga faktor risiko yang bisa terjadi. Apa yang bisa dicegah kalau gitu dokter? Kalau bisa dicegah tentu saja karena
ini adalah nggak spesifik dan banyak ya penyebabnya. Jadi kontrol harus kita setidaknya evaluasi. Selama ini kita lebih baik mencegah daripada kita tahu gitu ya. Jadi lebih baik ke dokter mau untuk evaluasi ada nggak tanda-tanda gangguan di jantung kanan. Sebenarnya paling penting adalah gangguan di jantung kanan karena hipertensi paru itu menyebabkan gangguan di jantung kanan. Kalau ada gangguan di jantung kanan, baru kita ada nggak nih hipertensi paru. Atau pada kasus-kasus pasien yang emang udah ketahuan saya autoimun. Misalkan autoimun saya berisiko untuk penyakit hipertensi pulmoner, maka segera diperiksa. Atau saya ada penyakit jantung bawaan. Nah, itu harus dipastikan. Baru ketahuan penyakit jantung bawaan ada hipertensi pulmoner apa enggak. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali, namun setelah kita menyaksikan tayangan video yang satu ini. Penyakit hipertensi paru dapat terjadi pada siapa saja. Namun mereka yang memiliki masalah penyakit jantung dan paru-paru merupakan kelompok risiko tinggi. Penyakit paru dapat dicegah, antara lain dengan menjaga pola hidup sehat, seperti tidak menjadi perokok aktif maupun pasif, menjaga berat badan ideal, mengelola stres dengan baik, dan memeriksakan kondisi kesehatan secara berkala dan teratur. Selain itu, untuk menjaga kesehatan paru dan jantung, dapat melakukan olahraga secara teratur seperti berjalan kaki. Baik pemirsa, Anda masih di Bincang Sehat dan kita masih akan membahas mengenai hipertensi paru, dan tadi kita belum membahas mengenai kecenderungan komplikasi mungkin yang bisa terjadi dari hipertensi paru ini seperti apa, dokter? Jadi komplikasi utama pada pasien dengan hipertensi paru adalah gagal jantung kanan kita sebutnya. Karena jantung kanan ini beda sama jantung sebelah kiri, karena jantung kanan ini seumur hidup hanya mompa buat ke paru-paru aja. Sistem dengan tekanan yang sangat rendah. Jadi kalau tiba-tiba tekanannya tinggi, dia nggak bisa. Dia akan membentuk menjadi bengkak. Nah, akhirnya tadi aliran darah tidak bisa mengalir, biasanya tensinya rendah. Terus kedua jadi bengkak-bengkak gitu. Ya komplikasi berikutnya adalah kalau udah bengkak-bengkak bisa gangguan irama jantung dan bisa meninggal mendadak, atau ya karena bengkak-bengkaknya tidak bisa aktivitas sama sekali. Dan itu yang menjadi paling fatal ya, bisa meninggal dunia begitu ya, dokter. Iya. Lalu penanganan yang cepat dan tepat yang seperti apa yang perlu dilakukan saat kita mulai ada gejala, tanda-tanda seperti sesak napas dan lain sebagainya? Saya kira penting sekali untuk berobat ya. Jadi berobat ke dokter. Kalau memang tadi kita mencari ada tanda-tanda keterlibatan gangguan di jantung kanan, itu paling penting. Pertama, kalau dari hasil pemeriksaan, oh iya nih jantung kanannya ada gangguan, perlu dieksplorasi lebih lanjut. Sampai kita lihat, kita biasanya lakukan eko. Dari eko Anda kelihatan jantung kanannya bengkak. Dari situ bisa kita lihat, oh ada gambaran tekanan paru meningkat. Baru kita lanjut ke kateterisasi. Tadi harus kita kateterisasi untuk kita ukur tekanannya gimana. Lebih dari 20 mm Hg atau tidak. Setelah itu baru penyebabnya apa. Kan bisa autoimun tadi. Bisa karena paru. Ya. Jadi pengobatannya terbagi jadi 3. Pertama adalah mengobatin penyebabnya. Apa? Autoimun sendiri, penyakit jantung bawaan sendiri. Kedua, menangani tekanan parunya. Kita harus kasih obat-obatan yang menurunkan tekanan paru. Dan yang ketiga adalah kita obatin untuk gagal jantung kanan. Kan bengkak-bengkak tuh, kita harus kempesin lah istilahnya. Seperti itu. Untuk pengobatan yang dilakukan ini maksudnya bisa mengonsumsi obat misalnya secara oral atau perlu tindakan lebih lanjut misalnya tindakan operatif? Tergantung penyebabnya. Misalkan kalau penyakit jantung bawaan kita bisa lakukan operasi, ataupun sekarang udah zamannya kita bisa melakukan tindakan penutupan ya lewat kateterisasi saja, nggak harus kadang-kadang harus dioperasi. Tapi kalau penyebabnya karena genetik tentu saja kita nggak ada tindakan ya. Paling-paling kadang-kadang ada tindakan yang untuk mengurangi tekanan lah, seperti justru kita buat lubang itu untuk mengurangi tekanan di jantung kanan kadang-kadang. Tapi obat menjadi tetap adalah yang hal utama pada pasien dengan hipertensi paru.
Oke, untuk pengobatan yang dimaksud dokter ini berarti upaya dari seorang individu kan tentunya pengen sembuh. Ya. Potensi sembuhnya sendiri besar nggak dengan pengobatan-pengobatan seperti itu? Jadi kalau pasien memang betul sudah terdiagnosa hipertensi paru ya, dan kita tahu tergantung penyebabnya. Kalau hipertensi parunya penyebabnya yang autoimun, saya kira akhirnya akan mengikuti bahwa pengobatannya harus dilakukan seumur hidup, ya. Seperti layaknya hipertensi yang biasa lah seumur hidup. Tapi kalau penyebab misalkan karena paru gitu, kadang-kadang kalau parunya perbaikan dengan baik, bisa saja hipertensi pulmonalnya perbaikan karena penyebabnya sudah hilang. Atau penyakit jantung bawaan, saat kita tutup dan akhirnya dengan penutupan tersebut tekanan parunya sudah turun, mungkin juga tidak perlu lagi obat hipertensi paru. Jadi sangat-sangat tergantung dengan kondisinya. Jika obat tidak mampu mengendalikan, berarti apa yang perlu dilakukan, dokter? Mungkin segera berobat ke dokter ya, ini sangat-sangat penting. Dengan obat yang biasa nggak bisa perbaikan, maka kita perlu ke dokter, kita harus evaluasi nih. Lagi-lagi paling penting, kembali lagi kita harus mereassessment, ini kenapa? Obatnya kadang-kadang nggak cukup, sama kayak hipertensi yang biasa sih, satu obat nggak cukup, kita harus turunin pakai obat kedua. Terus penyebab lagi-lagi penting ini penyebab, karena kadang-kadang penyebab ini sulit ya. Kadang-kadang ada pasien saya yang udah 20 tahun di luar rumah sakit, udah diketahui hipertensi paru, tapi karena pengobatan yang nggak lengkap, misalkan dia nggak tahu penyebabnya apa. Dia tahu hanya hipertensi paru, tapi setelah kita evaluasi penyebabnya ternyata autoimun. Sehingga kita bisa perbaiki autoimunnya. Gitu. Atau ada pasien kita tahu penyebabnya adalah gumpalan darah, sehingga kita bisa lakukan tindakan kateterisasi untuk mengembangkan dan melebarkan pembuluh darahnya, sehingga tekanan parunya turun gitu. Atau ada penyakit jantung bawaan kita deteksi, kita bisa tutup gitu, seperti itu. Dan untuk hipertensi paru ini juga perlu dikontrol berarti secara rutin begitu ya, Betul, dokter ya? betul sekali. Sama kayak hipertensi ini harus dikontrol secara rutin. Oke, baik. Baik, dokter, mungkin ada yang ingin disampaikan? Baik. Mungkin ditekankan ya buat masyarakat. Jadi jangan lupa bahwa ada penyakit hipertensi paru ini penting ya. Kadang-kadang tidak terdeteksi. Hipertensi paru ini kadang-kadang gejalanya agak kurang spesifik. Kadang-kadang mirip dengan gagal jantung, gitu ya. Kadang-kadang mirip dengan gangguan paru, sesak nafas. Tapi saya kira perlu diperiksa. Jangan lupa ke dokter untuk dievaluasi ada nggak tanda-tanda gagal jantung kanan. Sehingga dari situ kita berangkat baru pasiennya kita evaluasi ada tekanan parunya meningkat atau tidak. Atau kasusnya lain, beda pasiennya sendiri udah tahu autoimun, ada penyakit jantung bawaan, itu harus dicek secara berkala ada nggak hipertensi paru. Tidak berhenti di situ, setelah tahu hipertensi paru, kita harus tahu penyebabnya apa. Karena nggak semua hipertensi paru sama, penyebabnya pun banyak. Jadi sehingga kita bisa mengobati dengan tepat. Mungkin itu saja bahwa kita meningkatkan pengetahuan bahwa ada hipertensi paru, cek ke dokter untuk evaluasi hipertensi parunya, dan kemudian cek lagi untuk cari penyebabnya apa. Gitu. Baik, terima kasih banyak dokter. Dan itu tadi ya pemirsa, bagaimana kita bisa menghindari hipertensi paru meskipun memang angkanya masih belum tinggi nih gitu di Indonesia ataupun juga di dunia, tapi tetap kita harus waspada ya, karena bisa jadi ini terkena gitu pada kita, terutama pada kaum wanita nih umumnya. Dan pemirsa, demikian Bincang Sehat hari ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan episode lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih dokter. Terima kasih. Iya.